Oh, ini proyek strategi nasional. Itu semua bohong. Sekali lagi apa? Bohong. Jadi usut punya usut, mereka mau kerjasama sama Luhut Binsar Panjaitan, sama Erick Thohir. Disepakati akan dibangun namanya PLTS, apa? Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Maka mereka bersepakat. Nah, karena dua konco ini belum bisa bikin panel surya, maka dia kerjasama dengan Cina. Cinzi namanya. Lahannya di mana? Datanglah Tommy Winata. Nih gua punya HGO, pakai. Tapi HGO lagi bermasalah. Kerjasamalah dengan Otorita Batam. Kemudian distempel oleh Jokowi menjadi proyek strategik nasional. Nah, karena diberi stempel proyek strategis nasional, itu tidak perlu lagi belanja kepada penduduk, nggak peduli pada penduduk. Yang penting ini masuk proyek strategi nasional. Gusur, zolim apa zolim? Jadi sejatinya proyek strategis nasional itu adalah proyek untuk cariin lapa oligarki untuk berbisnis dengan merampas tanah. Ya, zolim apa zolim? Untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan orasi selanjutnya yang sudah tidak asing lagi, sahabat seperjuangan dari advokat yang warawiri selalu di medsos, tulisannya luar biasa. Silakan kepada Ustadz Aman Abdul. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal penyampaian saya hendak menyampaikan hadis yang mulia dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatilu tuna malihi, telah bersabda, siapa saja yang meninggal karena membela hartanya, maka dia syahid. Saya ingin menegaskan kepada saudara-saudara saya yang ada di Rempang dan Galang bahwa saudara-saudara kita di sana adalah saudara-saudara kita yang sah memiliki tanah itu. Karena itu ketika mereka membela tanah mereka, membela kampung mereka, membela rumah mereka, membela harta mereka, kemudian terjadi represivitas terhadap mereka, mereka melawan dan akhirnya mereka menghadapi kematian karena membela tanah mereka, membela kampung mereka, maka Nabi Muhammad SAW telah memberi gelar apa? Syahid. Tapi bagaimana kalau aparat yang ditugaskan ke sana, TNI yang ditugaskan ke sana, Polri yang ditugaskan ke sana, Satpol PP yang ditugaskan ke sana, kemudian berbuat zalim kepada saudara muslim, kemudian dia terjadi apa hukumnya? Mati sia-sia, ini terlaknat. Karena itu saya memberikan nasihat kepada saudara-saudara yang ada di militer. Saya memberikan nasihat kepada saudara-saudara yang ada di kepolisian. Saudara-saudara yang muslim, yang akidahnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka berhentilah berbuat zalim kepada saudara sendiri. Jangan ikuti komando pimpinan kalau komando itu akan berbuat zalim dan mencelakakan Anda, baik di dunia maupun di akhirat. Takbir. Jadi sebenarnya kasus Rempang dan Galang ini seperti apa ini? Saya kasih ya ringkasan sederhana. Ini saya kutip dari Gugun Pragianto, pengamat kebijakan publik. Sederhananya biar kita nggak pusing, oh ini proyek strategi nasional, itu semua bohong. Sekali lagi apa? Bohong. Yang benar begini, ada Singapura, pertumbuhan penduduknya, juga aktivitas bisnisnya meningkat, butuh listrik yang gede. Lalu dia butuh sumber daya listrik. Listrik Singapura nggak mau disupport dengan PLTG yang pakai bahan batu bara, karena itu bikin Jadi yang bikin polusi itu PLTU-nya Luhut Binsar Panjaitan, bukan
dengan motor-motor, mobil-mobil yang nggak seberapa ini begitu. Jadi usut punya usut, mereka mau kerjasama sama Luhut Binsar Panjaitan, sama Erick Thohir. Disepakati akan dibangun namanya PLTS, apa? Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Tapi lu kagak mau kalau yang membangun dari Singapura, perusahaan Singapura. Kenapa? Gak dapat cuan. Maka yang bangun adalah perusahaan dari Indonesia. Perusahaannya adalah perusahaan punya Luhut, BTS, sama perusahaannya Erick Thohir. Ya, perusahaan Erick Thohir itu dimiliki oleh kakaknya Boy Thohir. Maka mereka bersepakat. Nah, karena dua konco ini belum bisa bikin panel surya, maka dia kerjasama dengan Cinzi namanya. Nah, dia yang akan support panel surya. Kemudian mereka sudah sepakat, ada yang support panel surya, ada yang bikin pembangkit, ada yang akan jadi buyer Singapura. Lahannya di mana? Datanglah Tommy Winata, nih gua punya HGO, pakai, tapi HGO lagi bermasalah. Kerjasamalah dengan Otorita Batam. Kerjasamanya itu nanti di atas HPL Otorita Batam akan dibangun HGU, dan di atas HGU itulah dibangun proyek Eko Rempang City. Nah, karena kalau Tommy mau membebaskan lahan di situ, kan harus belanja nih, datengin penduduk. Nah, Bu, mau saya beli tanahnya boleh enggak? Enggak mau, kan susah. Maka kemudian distempel oleh Jokowi menjadi proyek strategik nasional. Nah, karena diberi stempel proyek strategis nasional, itu tidak perlu lagi belanja kepada penduduk, nggak peduli pada penduduk. Yang penting ini masuk proyek strategi nasional, ada HGB, ada HPL, ada HG-nya, kusur. Solim apa solim? Jadi sejatinya proyek strategis nasional itu adalah proyek untuk cariin lapa oligarki untuk berbisnis dengan merampas tanah. Iya, solim apa solim? Nah, karena itu sekali lagi kita harus ada di pihak rakyat, bisa berada di pihak saudara-saudara kita di Rempang dan Galang. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan yang paling penting saya tegaskan, mengutip apa yang disampaikan PBNU, saudara-saudara kita di Rempang dan Galang itu syar'i, sah pelaku pemilik tanah. Karena Nabi SAW telah bersabda, ya, barang siapa menghidupkan tanah mati, ya, man ahya ardon fahuwalahu, siapa yang menghidupkan tanah mati, tanah nggak pernah dikelola, nggak pernah ada pemiliknya, dihidupkan, dikelola, maka itu miliknya. Dan kakek buyut orang-orang di Rempang dan Galang ini yang pertama menghidupkan tanah mati. Maka dalam fikih ini disebut dengan ihya. Dan PBNU sudah tegaskan, siapa saja yang merampas tanah yang sudah ditinggali rakyat bertahun-tahun, mereka menguasai dengan cara ihya, maka hukumnya haram. Karena itu Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, Bapak Kiai Ma'ruf Amin, tolong nasihati Presiden Republik Indonesia yang ada di samping Anda. Katakan, Pak Jokowi merampas tanah rakyat Rempang menurut fatwa PBNU itu hukumnya apa? Haram. Dan ingatkan kepada Pak Jokowi sebagaimana pengingatan dari Pak Ma'ruf Amin yang mengatakan orang yang bohong akan membawa ke dosa, dan orang yang dosa akan masuk neraka. Nah, Pak Jokowi ini bohong. Karena dalam kampanye 2019 yang lalu menjanjikan paling lama 3 bulan akan terbitkan sertifikat untuk kampung-kampung tua, 16 kampung tua di Rempang dan Galang. Yang terjadi bukan sertifikat yang datang, tapi tentara dan polisi. Begitu diprotes rakyat katanya memiting. Ketika diprotes lagi katanya, ini saya piting ini. Ini saya piping, saya rangkul. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Pak Panglima TNI, Anda memang sudah meminta maaf, tapi sebagai bentuk tanggung jawab Anda kepada institusi Anda, saya harapkan mundur Pak Panglima TNI, Pak Yudo Margono, mundur. Kasihan TNI, jangan bikin jarak antara TNI dengan rakyat, kasihan tentara, karena ulah Pak Yudo Margono. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.